Apa nomor duanya? Yang paling tinggi dari solat sunat adalah solat rawatib, yakni solat sunnah yang mengiringi solat wajib. Tapi solat rawatib ini ada dua. Ada namanya solat rawatib muakkad, ada namanya solat rawatib ghairu muakkad. Summa yatlul witra fil fadilati rak'atal fajri. Kemudian mengiringi sesudah solat witir yang tertingginya adalah tentang keutamaan luar biasa adalah 2 rakaat fajar. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Thumma yatlul witra fil fadilati rak'atal fajri. Kemudian mengiringi akan solat witir pada keutamaannya oleh 2 rakaat solat fajar. Summa rak'atani, kemudian 2 rakaat qabla dhuhri, sebelum solat zuhur, awil jumu'ati, atau sebelum solat jum'ah. Wa rak'atani ba'dahuma, dan 2 rakaat sesudah keduanya, zuhur dan Jumat. Wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. Wa ba'dal isya'i, dan salat 2 rakaat sesudah salat isya'. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih melanjutkan pembahasan tentang solat sunnah. Perlu diketahui bahwa solat adalah paling tingginya ibadah badan dari seluruh ibadah-ibadah wajib. Maka solat menempati paling tingginya ibadah wajib. Dari seluruh ibadah sunnah, maka solat sunnah menempati paling afdal dari seluruh ibadah sunnah. Oleh karena solat perintahnya langsung di saat bagaimana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Lailatul Isra wal Mi'raj. Karena itu pagi ini kita akan melanjutkan tentang solat sunat, akan diurut tentang paling tingginya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Begitu nyebutnya ini. Dari nomor 1, 2, 3, 4 begitu. Seterusnya. Kata kiai kita dalam fiqih Hadrami ini, mana solat
yang paling tingginya dari seluruh solat sunnah adalah solat witir, dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Pagi ini nomor 2 dari seluruh solat sunat. Apa nomor 2-nya? Yang paling tinggi dari solat sunat adalah solat rawatib. Solat sunnah rawatib, yakni solat sunnah yang mengiringi solat wajib, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Itu nomor 2 rankingnya solat rawatib, nomor 2. Tapi solat rawatib ini ada 2. Rawatib nih ada 2. Ada namanya solat rawatib muakkad, ada namanya solat rawatib ghairu muakkad. Apa artinya solat rawatib muakkad? Artinya solat rawatib muakkad adalah solat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidup, baik dalam keadaan sakit separah apapun sakitnya, maupun dalam keadaan perjalanan jauh secapek apapun badannya. Itu Nabi kagak pernah ditinggalin. Itulah namanya solat sunnah rawatib muakkad. Jadi arti muakkad itu seumur-umur ama Nabi enggak pernah ditinggalin. Bahkan ketika ditinggal diqadha oleh Nabi. Kelupaan ama Nabi diqadha. Lupa tuh ditinggalinnya. Lupa. Kira-kira kalau sengaja kan lupa itu. Kalau sengaja diqadha enggak? Kan nabinya lupa sama Nabi diqadha. Kira-kira kalau sengaja diqadha enggak? Emang apa? Iya, lupa aja diqadha, apalagi baik. Namanya memahami qiyas jali. Sengaja sih nggak ada dalam hadisnya, tapi keluar tuh kalimat itu, namanya memahami. Itu rawatib muakkad. Rawatib ghairu muakkad atau tidak muakkad lawanannya. Rawatib ghairu muakkad, tidak muakkad, adalah solat sunnah rawatib yang kadang Nabi tidak kerjakan. Meski tidak kerjakannya kalau Nabi bukan karena malas, tapi ada faktor yang lebih urgen dibanding itu. Artinya punya alasan yang luar biasa sehingga Nabi
tidak kerjakan. Itu namanya rawatib ghairu muakkad, saudara. Rawatib ghairu muakkad. Udah tuh. Ini nomor 2 nih. Jadi nomor 2 kalau kita pakai kayak orang sekolah, nomor 2 ranking sholat sunnah tuh namanya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib nih ada 2.1, ada 2.2 begitu. Jadi kita udah di nomor 2 nih, saya bakal ngomongin 12, 12, 12, 3, 4. Ini masih nomor 2 nih, ngurai nomor 2. Jadi sholat nomor 2 nih yang paling tinggi rawatib. Ini rawatib nih bakalan gak sama, karena sholat rawatib itu jumlahnya 22 rakaat. Ini dari 22 rakaat ini enggak sama kelasnya, beda-beda lagi. Inilah ya kita mau nyebutin kayak begitu, tingkatan-tingkatannya, supaya kita bisa memahami mana yang paling gede ganjarannya, mana ini, mana ini, mana ini, begitu. Ini pembagian ini, saudara, ada rawatib muakkad dan ada rawatib ghairu muakkad. Ini yang ngebagi nih ulama fiqih yang ngebagi. Dari mana tuh ulama fikih bagi 2 ini, ada muakkad ada ghairu muakkad? Dari Nabi terus menerus mengerjakannya dengan data itu, dan dari mana yang Nabi ada kalanya ninggalin, meski ninggalinnya bukan karena malas, begitu. Tapi ada jauh yang lebih tinggi yang harus dikerjakan. Ini dari sanalah ulama mengata ada muakkad istilahnya, ada ghairu muakkad. Namun ulama tasawuf tidak mau. Semacam Imam Ghazali dalam Ihya, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani di dalam kitab yang kecilnya guru Syekh Nawawi Al-Bantani ini, ulama besar. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ulama besar dari Aceh, lalu mengajar lama di Palembang sehingga disebut Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, ulama Palembang yang wafat di Thailand waktu perang Buddha Thailand. Moga kita ada rezeki luas kita ziarahi makamnya di Thailand, begitu. Pokoknya kita keliling dunia menemui ulama-ulama yang bersejarah, begitu. Ya, emang begitu kita harus begitu. Kalau Thailand berarti sebetulnya kalau mau ziarah ibarat tur wisatanya Malaysia, Singapura, Thailand. Itu 3 negara itu. Satu rangkaian perjalanan untuk nemuin semua wali. Begitu. Entar di Singapura di Habib Noh begitu. Gitu. Ini ulama tasawuf bilang, ulama tasawuf ndak ada sunnah ghairu muakkad. Pokoknya seluruh rawatib semuanya muakkad. Begitu kata ulama tasawuf, tidak mau menyebut ghairu muakkad. Jangan di kelas 2 kan. Ghairu muakkad di kelas 2, muakkad kelas 1. Ndak mau, sebab Nabi lebih urgen, begitu. Ketika meninggalkan itu ada hal yang jauh lebih maslahat agama untuk umat, bukan faktor kayak kita orang ninggalinnya karena ninggalinnya karena iya, itu beda lah. Nabi juga kadang ninggalin begitu. Ini nggak boleh menjadi taklil, alasan. Ini beda kondisi jiwanya, begitu. Sehingga ulama tasawuf itu tidak mau menyebutkan rawatib itu ada namanya ghairu muakkad. Itu bisa dilihat di dalam kitab Hidayatus Salikin. Syekh Abdul Somad, kitab yang kecil, nampaknya terjemah daripada Bidayatul Hidayah, pada akhirnya bukan terjemah karena begitu banyak muatan keterangan-keterangan yang ada, sampailah nampaknya
kayak terjemah tapi kayak syarah daripada Bidayatul Hidayah Syabdul Somad Al-Firimbani, ulama besar. Begitu. Ini dia saudara, sesudah kita mengetahui ada rawatib muakkad, ada rawatib ghairu muakkad, kita mau urut. Rawatib muakkad ada rankingnya. Yang muakkad nih jumlahnya ada 10. Yang muakkad jumlahnya 10 rakaat. Yang muakkad. Yang ghairu muakkad jumlahnya ada 12. Maka total sholat sunnah rawatib berapa? 22 rakaat. Kata ulama besar Mesir, sufi besar Syekh Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitabnya kalau tidak khilaf Uhudul Muhammadiyah itu menjelaskan kenapa ini muncul rawatib. Bukankah sholat itu adalah berbicara kewajiban yang mensyariatkan adalah Allah, hak prerogatif Tuhan untuk merentah. Begitu. Kenapa muncul ada tambahan? Biar gampang, ada qobliyah, ada ba'diyah, begitu. Kenapa ini? Kata beliau, sebetulnya yang membuat syariat, perintah dan larangan adalah Allah. Tidak ada seorang makhluk pun itu membuat syariat. Semua syariat dari Allah. Lalu Nabi karena tahu dan sifatnya sayang kepada umatnya, Al-Quran menyatakan kesayangan beliau, bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu sayang sama umatnya. Nabi tahu umatnya sholatnya tidak seperti Nabi pada segalanya. Begitu. Tidak seperti Nabi. Sebagai perintah daripada sholat ini, kan Allah suruh Nabi dan umatnya sholat 5 waktu. Yang asalnya 50, saya tidak paparkan ini 50 jadi 5. 5 waktu. Ini Nabi dari 5 waktu ini asalnya 5. Maka Nabi tahu sholat yang 5 waktu ini umatnya kondisi sholatnya tidak sama seperti beliau, di mana beliau disuruh oleh Allah untuk sholat dan untuk sampaikan kepada umat juga sholat. Maka kondisi sholatnya Nabi dan sholatnya kita sebagai umatnya tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Bila Nabi sholat itu menjadi hobi, kalau ditanya apa nomor 1 hobinya Nabi, ya sholat. Sampai Nabi menyatakan, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Ada 3 di dunia ini yang paling saya suka. Salah satunya waju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan kesejukan mataku pada mananya, hobiku yang paling menarik adalah sholat. Jadi sholat itu ibarat orang laki nih cewek. Begitu. Gitu. Cewek. Begitu. Namanya simpedes.
Begitu. Simpanan orang kota di pedesaan. Begitu. Jangan dicatat. Begitu. Ini saudara, ini nih cewek kalau kemudian nelpon kita, kira-kira girang apa marah? Hah? Girang. Kalau diajak ketemuan, itu kira-kira girang apa marah? Girang. Ada pertemuannya dibatasi waktunya. Sama dia dibatasi. Zuhur ketemu, begitu. Zuhur, begitu. Diajak ketemuan. Itu dari pagi udah ditungguin. Udah siap-siap. Karena mau ketemu zuhur. Ini gambaran kehobian Nabi sama ibadah. Karena ibadah ini adalah pertemuan khidmatnya hamba dengan Allah. Itulah sholat. Begitu. Maka Nabi kalau udah ngomong sholat, itu udah hobi. Udah hobi. Kalau semacam kita ini orang, adzan aja beda. Adzan tuh enggak sama. Adzan tuh. Ada orang ketika Ramadan nih dengar adzan maghrib, alhamdulillah. Dengar adzan maghrib, alhamdulillah, girang. Tapi pas ngedenger adzan isya bukan alhamdulillah, astagfirullah. Mana belum ngopi, belum ngerokok, udah isya aja. Istighfar. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu kita kelasnya, saudara. Kita nih dengar adzan aja udah goyang. Nggak girang, nggak. Ya girang juga sih, gitu. Gitu. Begitulah kita orang. Kondisi yang ada nih. Nabi itu kalau udah ngomong sholat udah girang. Begitu, udah girang. Itu Nabi. Nah kita enggak. Kadang dengar adzan aja udah dohor aja ya. Begitu. Bukannya alhamdulillah gitu. Jadi kondisi ini nih yang menyebabkan Nabi sayang sama umatnya. Di samping dalam sholat kita masih banyak adab-adab sholat nih yang belum kita kerjakan. Maka Nabi tahu umatnya kurang dalam sholat. Begitu. Nabi tahu umatnya kurang dalam sholat. Karena Nabi tahu umatnya kurang dalam sholat, Nabi izin sama Allah agar supaya ada daripada sholat ini namanya rawatib. Biar gampang aja, qobliyah, ba'diyah. Karena kondisi hati yang kebawa urusan yang lain, ampe masuk dalam sholat, ampe kita lagi sholat jemuran, keingetan, ampe dompet nyelip aja nih kalau sholat ketemu. Yang kata kita orang disebut, kata kita nih, ini cahayanya sholat kayaknya. Bukan cahayanya, emang setan begitu. Setan kerjaan. Setan tuh kerjanya begitu. Kata kita orang punya guru, nih biar bukti. Ada orang dompetnya nyelip, datang ke kiai, tapi bukan pesulap merah, ke kiai. Dia datang, Pak Kiai, saya minta petunjuk zikir apa supaya dompet saya ini yang hilang nih ketemu. Begitu ketemu, maka kata kiai melihat tampangnya wirid kurang dari tampang yang ada. Jadi kiai ngasih yang sederhana, ente bisa baca kuliah.
Alhamdulillah ya, kuliah bisa hafal kulhu. Alhamdulillah kalau kulhu apalagi. Begitu kata dia. Begitu. Bahkan ini waktu dulu ketika saya ditanya, namamu siapa? Nama saya Imron, tapi tetap saya panggilannya kulhu, sebab takut dibaca surat Ali Imron, kan panjang juga. Begitu. Nggak hafal kulhu, hafal. Kata dia, kata yai, wis sholat hajat saja. Kalau ente pengen ketemu sholat hajat, berapa rokaat yai? 100 rokaat. Insya Allah kalau ente jalanin ketemu. Maka malam itu dia sholat hajat 2 rokaat salam. Begitu, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, baru 10 rokaat. Itu setan dari tadi lihatin orang nih sama setan. Nih orang kalau didiemin ganjarannya gede amat, 100 rokaat. Ini nih repot, ini kebanyakan ganjaran ini orang, kagak boleh sama setan. Maka dibisikin tuh pas udah 10 rokaat sama setan, di bawah kasur, di hati, di bawah kasur. Maka habis salam langsung diintip kasur, bener ada. Alhamdulillah. Nih kalau orangnya model begini nih, kita kira-kira mau diterusin sampai 100 enggak? Nih jujur nih, mau diterusin sampai 100 enggak? Enggak tuh. Emang begitu setan mah. Khawatir ganjaran gede. Khawatir. Udah, nanti kegedean ganjarannya nih orang. Dibisikin aja. Tuh lagi sholat tuh barang apa aja masuk di hati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya minta izin sholat qobliyah, biar yang rusak hatinya kemana-mana ingat warung di qobliyah saja. Nanti waktu sholat wajib yang pokok pertemuan dengan Allah ini udah nggak keganggu apa-apa. Inilah kenapa ada sholat sunnah namanya qobliyah. Yang nggak khusyuk udah di sini aja. Begitu, enggak di sholat wajib. Lalu kenapa ada ba'diyah? Oleh karena dalam sholat wajib ini pun kita banyak kurangnya, maka kemudian dilebihkan. Begitu, dengan namanya sholat ba'diyah. Jadi kalau sholat wajib ini ada yang kurang, minta izin nama Allah, ini imbuhnya sholat ba'diyah. Jadi kalau kita pedagang jeruk, kemudian dilebihin sekilo, bahasanya diangetin, biar anget katanya. Biar anget tuh ditambahin. Ini nih kalau ada yang busuk, mau marah juga kagak jadi. Nih busuk, jangan begitu, pedagangnya baik banget, ditambahin. Inilah kemudian ada ba'diyah untuk menutup kekurangan pada sholat wajibnya. Oleh karena Nabi wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Nabi tidak bertutur berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu. Maka secara hakikat tetap qobliyah ba'diyah ini yang mensyariatkan adalah Allah. Cuman ala lisani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenapa ada qobliyah, kenapa ada ba'diyah. Baik. Sesudah kita mengetahui bahwa rawatib ada 2, ada rawatib muakkad, ada rawatib ghairu muakkad. Rawatib muakkad jumlahnya ada 10.
10 rakaat. Tadi udah kan? Ada 10 rakaat. Dari 10 rakaat ini memiliki 5 kelas. 5 kelas. Biar singkat, rawatib muakkad nomor satunya, di nomor 1 yang tergedenya nih ganjarannya, sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar, atau orang kita nyebut sholat sunnah qobliyah subuh, begitu. Itu paling gede, nomor 1 dari urutan rawatib, nomor 1-nya. Nomor 2-nya adalah, nanti kita urai ini dari nomor-nomor, saya nomorin dulu. Qobliyah zuhur atau qobliyah Jumat. Itu nomor 2. Qobliyah zuhur atau Jumat. Nomor 3-nya ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat. Ini 2 rakaat semuanya nih, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Keempat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. 5, ba'diyah isya. Tuh urutannya tuh. Urutan daripada ranking ganjaran-ganjaran berbeda-beda daripada rawatib muakkad. Jadi dari rawatib muakkad yang 10, yang tertingginya sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelumnya. Kedua, sholat sunnah zuhur 2 rakaat sebelumnya. Begitu juga Jumat. Ketiga, sholat sunnah zuhur sesudahnya. Atau Jumat juga. Keempat, sholat sunnah maghrib sesudahnya. Sholat kelimanya, sholat sunnah isya sesudahnya. Ini urutan. Kita bedah atu-atu. Kenapa nih bisa ketemu ranking-ranking ini begitu? Salat sunnah subuh, maka kata yai kita, summayatlul witra, ini materi itu, fil fadilati raqatal fajri. Kemudian mengiringi sesudah sholat witir yang tertingginya adalah tentang keutamaan luar biasa sholat rawatib muakkad dengan urutan nomor 1-nya, artinya nomor 2, 21 adalah 2 rakaat fajar. Ini sholat fajar nih bukan sholat apa disebutnya, ini tahajud nih, fajar lain dengan qobliyah subuh, enggak. Sholat sunnah fajar itu sama sholat sunnah subuh dia juga. Kalau ada yang bilang bahwa sholat sunnah fajar ini bukan qobliyah subuh, ini tidak memahami tentang alur syariat. Jadi kalau belum terbit fajar namanya masih malam, waktunya tahajud, waktunya witir, begitu. Kalau belum terbit, kalau sudah terbit fajar, fajar tuh adzan subuh. Kalau udah adzan subuh, itulah disebut fajar. Fajar tuh tanda kita orang nih adzan subuh. Maka sholat sunnah fajar tuh iya sholat sunnah subuh, begitu. Kenapa ulama menyebutnya kata fajar? Sebab dalam bahasa hadisnya nabinya menyebutkan kata fajar, itu aja. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu, yakni 2 rakaat subuh, orang kita nyebut qobliyah subuh, begitu maksudnya. Itu ganjarannya lebih gede dibanding dunia dan isi-isinya punya kita semua, disedekahkan sama orang. Gede nggak tuh ganjarannya? Apalagi karena sunnah fajar ini gede, ada orang sholat
sunnah fajar doang, subuh kagak. Ini keliru. Kalau dia itu cerdas, sunnah aja begitu tuh ganjarannya. Kalau wajib kagak kehitung, apalagi begitu. Kagak kehitung. Tuh begitu. Karena Nabi dalam sunnah fajar nih banyak hadis. Satu hadisnya Nabi nggak pernah tinggal secapek apapun. Yang kedua adalah itu yang disebut muakkad. Nabi menyampaikan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan pakai lama. Salatnya ini cepat gitu, cepat. Sekarang pertanyaannya suratnya apa kalau qobliyah subuh tuh? Gitu bacaan suratnya. Maka bacaan suratnya kalaulah kita nggak bisa kuliah kulhu surat langganan. Kalau langganan hafal nggak? Ya Allah, di mana langganan mesti hafal. Tuh rakaat 1 kuliah, kedua kulhu atau alam nasroh dan alam taro. Jangan ditinggal ini. Imam Ghazali pesan betul biar kita sehat dari berbagai penyakit, penyakit jantung, penyakit liver, penyakit ginjal, penyakit gula yang nggak bisa dijual biar bertonton juga. Ini gula nih punya pabriknya masalahnya. Ini nih biar kita sehat bacanya, termasuk penyakit wasir begitu. Ini kalau subuh jangan tinggal baca rakaat 1-nya alam nasroh, rakaat 2-nya alam taro. Kalau saudara mau gabung silahkan. Yang pertama alam nasroh dan kuliah, rakaat kedua alam taro dan kulhu. Ini mau lebih gede lagi ganjarannya gitu, bacaannya begitu, itu lebih gede lagi, udah sempurna dah, muanya diamalin. Ada hadis Imam Ghazali nukilkan ini hadis, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa orang yang membaca pada sunnah fajar ini ala surat alam dan surat alam, maka tidak akan menimpa dia oleh penyakit berat. Nggak ada begitu, nggak ada. Ini aja diamalin biar sehat, karena sehat itu penting. Sehat itu, jadi kita ibadah juga bisa maksimal kalau sehat. Begitu. Maka supaya kita sehat tuh qobliyah subuh, alam nasrah, keduanya alam taro. Alam nasrah, alam taro. Begitu tuh, alam nasrah, alam taro. Kalau bisa digabung lebih bagus. Jadi pertamanya alam nasrah kuliah, keduanya alam taro, kulhu begitu. Kulhu itu lebih bagus begitu. Kalau kita mau nyingkat banget, maka bacaannya kuliah kulhu. Kalau itu enggak juga alam nasrah, alam taro. Ini nih sunnah fajar. Habis sholat sunnah fajar nih kita disuruh untuklah kita orang membaca aurat, jangan buru-buru. Habis qobliyah subuh tuh baca, dan ini yang disebut tasbihul malaikah. Ketika ada sahabat mukanya murung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sayyidi ya Rasulullah, inna dunya ka'annaha mudbiratun alayya.
Ya Rasulullah, kayaknya duit musuhan banget sama saya. Kata dia, duit musuhan. Begitu. Bahkan nih, duit itu menyehatkan. Ada orang udah pakai tongkat ke ATM, duitnya udah diambil, tongkatnya ketinggalan. Begitu. Itu tandanya pas udah punya duit mah sehat. Begitu, enggak pakai tongkat lagi, kuat, jalannya kenceng. Begitu. Ada yang kayak begitu. Ini orang murung. Saya udah banyak bercerita ini, ajaran ini. Kata Nabi, kata dia nih ngeluh bahwa lagi susah usahanya, lagi payah, duit nih kayak musuhan banget sama saya Nabi. Ya Allah, begitu banget. Kata dia, kata Nabi, ente baca dong pas sunnah subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini 100. Begitu. Tuh bacaan-bacaan sesudah sholat sunnah qobliyah subuh atau sunnah subuh atau sunnah fajar. Begitu menyebutnya. Itu begitu. Baca itu. Kemudian kalau mau baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, supaya hatinya jangan mati, supaya hatinya tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu auratnya. Biasanya suka dilagukan tuh. Kalau di Serang itu biasanya ulama-ulama itu kepada orang di perkampungan itu membaca aurat. Kalau diterjemah, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha kaya raya, hidupkan segala hati-hati kami ini dengan kehidupan yang lebih baik. Perbaiki segala amal perbuatan yang kami lakukan, baik amaliyah agama maupun amaliyah dunia. Itu yang dibolak-balik itu bahasa kampungnya selawatan kayak begitu kalau habis sholat subuh. Yang saya ketahui itu mereka baca ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. Itu 40 kalinya bacanya modelnya kayak begitu. Intinya ada aurat. Kalau enggak keburu habis sholat subuh. Begitu. Ini kan banyak yang usaha-usaha nih. Duduk sebentar lah, ajuin proposal sama Allah. Proposal. Jadi Nabi itu baik. Nabi itu sayang banget. Jalan-jalan menuju kebahagiaan itu ndak ada yang diumpetin sama Nabi. Nih, tinggal kitanya doang. Mungutin, ngerjain. Mungutin, kerjain. Jangan enggak. Insya Allah begitu. Ketemu jalan keluar, ketemu. Begitu. Kemudian sholat rawatib berikutnya yang tinggi adalah qobliyah duhur 2 rakaat. Kan duhur nanti 4 nih. Berarti yang 2-nya ghairu muakkad. Qobliyah duhur 2 rakaat. Atau qobliyah Jumat. Kalau sholat Jumat. Jumat itu ada qobliyahnya, saudara. Sholat Jumat itu ada qobliyahnya.
Jangan sampai nih teman-teman majelis nih sholat nih di masjid nih qobliyah nih rada nyangkut ini. Kita harus pahamin ya, qobliyah Jumat khususnya. Ini saya sebelumnya harus terangin dulu. Kalau khotib udah naik mimbar, qobliyah duhur nggak saya terangin, udah maklum dah. Qobliyah Jumat. Kalau khotib udah naik mimbar, nih rumusnya nih hidup. Kalau khotib sudah naik mimbar, tidak boleh sholat, haram. Kalau khotib sudah naik mimbar walaupun belum khutbah. Kalau khotib sudah naik mimbar walaupun belum khutbah, artinya kan abis naik itu biasanya duduk adzan. Itu namanya udah naik mimbar. Udah naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, maka bagi orang yang ada di dalam masjid, bagi orang yang ada di dalam masjid tidak boleh mengerjakan sholat apa saja. Haram. Bagi orang yang sudah ada di masjid dari tadi di tidak boleh mengerjakan sholat apa aja, termasuk sholat qobliyah Jumat. Itu rumusnya nih. Namun bagi orang yang baru datang ketika khotib sudah naik mimbar, baru datang, baru apa sebabnya ketiduran, apa sebabnya warungnya tadinya laris banget jadi rada telat juga ke masjid, atau emang sebabnya sengaja karena rumahnya dekat, ditegur sama bini, Jumat khotibnya aja belum datang, begitu kan gue tahu lewat rumah gue, begitu maka telat. Ini macam-macam. Karena dia udah khutbah tuh khotib, atau udah duduk, atau udah khutbah, kita baru datang. Ini masih disuruh sholat qobliyah Jumat. Dari keterangan inilah yang kemudian pada pemakaiannya keliru. Begitu. Ini rumus ini nih, jangan ditinggal. Bagi orang yang sudah dari tadi di masjid, haram mengerjakan sholat apa saja, termasuk qobliyah Jumat. Namun bagi orang yang baru datang ketika khotib sedang khutbah, maka dia masih disuruh untuk mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Sebab qobliyah Jumat sunnah rawatib muakkad, rawatib muakkad. Qobliyah Jumat itu begitu. Jangan sampai saudara duduk aja nggak qobliyah, jangan, qobliyah. Tapi rumus ini diingat-ingat. Saya mau menerangkan dalilnya biar kita faham. Dari mana ini qobliyah Jumat nih? Ini mengkias zuhur? Bukan. Emang ada hadis tersendiri dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini hadis bisa dilihat di dalam kitab namanya Nailul Autar, atau matannya nama Imam Syaukani karyanya. Matannya namanya Muntaqal Akhbar. Hadis hukum pilihan, begitu dengan judulnya. Hadis nih, sahih hadisnya. Nanti akan saya terangkan bagaimana Asy-Syaukani mengomentari di sini. Begitu. Kasusnya daripada sahabat Nabi namanya Sulek Al-Ghatafani. Ada orang namanya Sulek. Sulek. Bukan Suleh. Begitu. Sulek. Sulaik Al-Ghatafani. Jadi Sulek ini ketiduran.
Akhirnya bangun-bangun agak telat. Udah tengah 12. Jauh rumahnya. Sulek nih masuk ke Masjid Nabawi. Nabinya udah khutbah. Tuh telat. Sulek nih masuk masjid, nabinya sudah, artinya sudah tuh sedang berkhutbah nabinya. Khutbah apa nih? Jumat. Saya terjemahnya dulu, ntar bahasa Arabnya saya bacain hadisnya. Khutbah nabi, nabi lagi khutbah. Nabi lihat tuh dari mimbar, ada sahabatnya datang. Nampaknya Sulek nih kayak kita orang pola pikirnya, nampaknya mewakili kita. Beneran, khutbah Jumat itu dengerinnya hukumnya apa? Wajib, baik. Salat qobliyah Jumat sunat. Jadi ya udah duduk aja, begitu. Sulek tuh duduk aja, enggak salat qobliyah, duduk aja. Ini Nabi ada begitu tuh lagi khutbah ditegur. Kalau kita kan nggak berani khotib begitu tuh. Itu duduk. Nabi ini lagi khutbah, ngelihat Sulek duduk ditegur. Sulek begitu lagi khutbah nih. Nabi ngobrol sama jamaah. Nih ngomong lagi khutbah tuh kalau yang pokok kudu jangan diem aja. Begitu. Itu mau temannya handphonenya bunyi lagi khutbah, ringtone-nya nih kagak dimatiin. Mana bunyinya itu adalah Bang Toyib, lagu Bang Toyib. Begitu, diem aja. Yang dia aja diem aja, nggak ada handphonenya, kan nggak boleh gerak. Ngeganggu sama yang lain. Saya juga, ente juga keganggu. Gitu. Maka ini Sulek Al-Ghatafani duduk. Nabi ingetin. Kata Nabi, Sulek, apakah engkau sudah sholat sebelum ke masjid ini? Udah sholat belum? Nih yang bakal orang menjadi perdebatan. Bahasa nabinya begitu. Sulek, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke masjid? Kira-kira sholat apa maksud Nabi? Tahiyatul masjid bukan? Tahiyatul masjid dikerjakannya di mana? Kalau di rumah nggak ada tahiyatul rumah, kagak ada. Nabi bilang, ente udah sholat belum sebelum datang ke masjid? Sholat apa maksudnya? Qobliyah. Qobliyah apa? Jumat. Dibilang qobliyah Jumat enggak ada, kagak paham begitu. Nah, Sulek jawab. Kata Sulek, belum ya Rasulullah. Belum, betul belum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sulek, bangun dulu, sholat ya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Qobliyahnya nih jangan suratnya panjang. Jangan rakaat pertama Yasin. Kedua Tabarok. Entar khotib udah selesai khutbah, sholat Jumat dia masih qobliyah aja dia. Sholatlah cepetin. Ini nih Imam Syaukani di dalam Nail Autornya sulit dimengerti kalaulah ini bukan qobliyah Jumat. Ini nabinya ngomong ente udah sholat belum sebelum datang ke masjid. Enggak mungkin sholat tahiyatul masjid yang dimaksud Nabi, sebab bahasanya sebelum datang ke masjid. Begitu, enggak mungkin. Maka inilah ulama-ulama tuh ada namanya qobliyah Jumat 2 rakaat. Ini 2 rakaatnya nih. Nanti yang 4 nanti kita jelaskan hadisnya. Yang 4 kita orang 2 orang ngerjainnya. Qobliyah. Kata dalam hadis nih, sahih hadisnya. Ja'a Sulaikun al-Ghatafaniyu
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqala ya Sulaik as-sallaita qabla an taji'a faqala Sulaik la ya sayyidi ya Rasulullah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salli rak'ataini wa tajawwaz. Itu bahasa Arabi yang tadi saya terjemah. Begitu. Qobliyah Jumat, jangan enggak qobliyah Jumat tuh. 2 rakaat, ini muakkad. Dua. Bacanya apa? Udah yang bisa aja Pak. Ah ya udah kuliah kulhu surat langganan. Udah itu aja. Gede ganjarannya. Gitu. Baca kuliah itu 1/4 Al-Qur'an ganjarannya. Baca kulhu itu 1/3 Al-Qur'an ganjarannya. Gitu. Tuh begitu. Udah ini aja. Surat ini yang dibaca. Qobliyah. Nah, ada pengamalan begini kita orang, karena di Indonesia ini ada sebagian masjid adzannya. Ini saya mau rapihin sekarang nih untuk kedudukan ini nih biar nggak keliru. Di kita orang nih dalam pengamalan ajaran Nabi ini ada 2. Ada yang Jumatnya adzannya sekali, ada yang Jumatnya adzannya 2 kali. Kita enggak mau memperbincangkan dalil-dalilnya di lain kesempatan karena kita ngomongin tentang sholat sunat. Jadi ini 2 kali sekali ini bagaimana? Ini pada bagian lain biar enggak terlalu panjang di sini. Kalaulah adzan sekali, ini adzan sekali, adzan 2 kali kita enggak komentari. Artinya untuk urusan qobliyah Jumat. Ini yang kita mau komentari, bila saudara ikut sholat Jumat di masjid yang mana adzannya sekali. Saya mau tanya dulu, kalau adzan sekali itu adzan dulu baru khotib naik mimbar atau naik mimbar dulu baru adzan? Hah? Diingat-ingat dulu nih, diingat-ingat yang kemarin-kemarin. Kalau adzan sekali, apakah khotibnya naik mimbar dulu baru kemudian adzan, ataukah adzan dulu baru kemudian naik mimbar? Naik mimbar dulu baru adzan. Begitu ya? Baik. Dia naik mimbar. Dia naik mimbar biasanya salam tuh khotib kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, duduk baru adzan. Begitu ya? Kita udah qobliyah belum? Udah qobliyah belum? Belum. Lalu khotib udah selesai adzan diri, memulai pada bangun sholat qobliyah. Qobliyah apa? Jumat. Apa nih hukumnya? Diingat-ingat kemarin-kemarin ngerjain. Begitu. Ini apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Kenapa Ram? Hah? Khotib udah naik mimbar, padahal dia sudah ada di situ, maka haram. Ingetin tuh. Sholat aja bisa masukin ke neraka. Sholat, apalagi nggak sholat. Inilah butuh ilmu. Ingat-ingat, kita begitu nggak tuh kemarin-kemarin? Begitu. Maksud saya nih, saya jelasin. Begitu. Jadi kalau khotib udah naik mimbar, udah nggak usah qobliyah. Ini maksudnya qobliyah nggak usah, bukan nggak ada. Enggak. Kalau khotib udah naik mimbar, kita ada di situ. Kalau yang adzan 2 kali, kita qobliyahnya khotib udah naik mimbar belum? Belum. Tuh. Itu enggak masalah. Wong khotibnya belum
naik mimbar, enggak masalah. Ini yang kita mau sedikit ulas supaya kita paham. Kalau khotib sudah naik mimbar, adzannya sekali, maka kita jangan ngerjain qobliyah. Saya pengen biar nggak hilang ganjaran gede ini. Nanti saja sesudah sholat Jumat rapih. Kalau mau ngerjain, ntar nih diterangin atu-atu. Kan kita belum ngomongin waktu qobliyah mulai kapan, waktu dia mulai kapan, belum kita. Belum nerangin itu. Kita nerangin atu-atu biar saudara paham. Haram. Udah berapa kali kayak begitu tuh, tobat. Begitu. Kata kita nih, sok-sokan, gua aswaja. Ini salah masjid. Aduh, salah masjid lagi. Aswaja, asal ketemu warung jajan. Begitu. Ini bukan begitu. Ini aja ajarannya. Kita harus paham nih duduk-duduknya biar kita nggak keliru. Nanti aja. Cuman nih yang sholat nih hukumnya apa tadi tuh? Qobliyah yang khotib naik mimbar hukumnya haram. Ini yang menyebabkan dia dosa siapa? Ini saya mau tanya nih, yang membuat dia dosa nih siapa ini? Kan dia dosa nih. Yang membuat dosa siapa ini? Siapa ini? Yang membuat dia dosa? DKM. Ya, pengurus majelis Jumat. Begitu ya? Maka dia bakal dituntut. Ketika ada orang diri, dia bakal dituntut di akhiratnya. Sama dia yang ngerjain. Ya Rob, gua dosa. Ini penyebab gua dosa. Dia kagak kasih kesempatan buat saya. Sian tuh DKM. Gitu. Yang adanya tuh begitu. Maka saudara, biar kita paham, kita sebagai DKM bagaimana biar tidak disalahin. Kan begitu. Ini saya mau ngatur solusi semuanya ini. Solusi yang kita mau bedah. Bagaimana biar kita jangan salah? Ini atur. Tolong kalau Jumatnya mau bertahan juga adzan tuh sekali. Begitu pilihannya itu, maka cara ini kerjakan biar semuanya selamat. Bagaimana caranya? Saya ngasih solusi biar gampang. Duhur gitu. Duhur jam berapa? Jam 12. Baik. Kalau duhur jam 12, kita nih adzan sekali. Begitu artinya majelis Jumat kita atau masjid kita. Kita bertahan di situ umpama, maka upayakan pengumuman keuangan dan informasi lainnya paling tidak 5 menit sebelum adzan. 5 menit sebelum adzan. Adzan itu maksudnya masuk waktu. Kalau ibarat dohor jam 12, mulai dirinya si pengurus ini bagian kesekretariatan ini mulai dirinya 12 kurang 5 begitu. Intinya sebelum adzan dikit lagi dah gitu. Biar saya gampang aja 5 menit. Begitu bahasa saya. Ini solusi buat kita pengurus biar nggak salah di agamanya. Begitu. Bagaimana? Kan tentu kita salam sebagai pengurus atau panitia Jumat. Assalamualaikum, biasanya alhamdulillah, sholawat, segala macam sampai amma ba'du. Habis itu puja-puji, syukur, segala macam. Habis itu selanjutnya sholawat salam. Ini nih kira-kira memakan waktu 5 menit makan waktunya. Baru segitu doang tuh. Artinya dari mulai assalamualaikum, alhamdulillah, terus sampai amma ba'du. Biasanya nih praktek umum, terus kemudian pertama-tama kami panjatkan puji-puji syukur segala macam, selanjutnya sholawat salam. Ini kira-kira menelan waktu 5
Artinya 5 menit, kalau tadi jam 12 kurang 5 sudah pukul 12. Artinya 12 itu udah masuk waktu. Nah, sebelum ngumumin keuangan, khotib Jumat depan atau Jumat ini dan seterusnya, berita-berita yang dia mau sampaikan dari apa yang dianggap perlu disampaikan, awali ngomong begini. Ini solusi. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang mulia, waktu Jumat untuk hari ini jam 12.00 dan alhamdulillah sekarang sudah masuk. Karena itu bagi saudara yang mau qobliyah Jumat, kami persilahkan untuk mengerjakan qobliyah Jumat sambil kami membacakan maklumat-maklumat yang akan kami sampaikan untuk perlu diketahui dan penting dimaklumi oleh kita bersama. Biasanya kan ngomongin duit, pendapatan, keluar dan seterusnya. Jadi kita orang tuh ketika disuruh begitu tuh diri qobliyah. Kalau mau qobliyah diri. Itu diri tuh. Khotibnya udah naik mimbar belum? Belum. Ini kan pengumuman baru. Belum naik mimbar. Anggap dia selesai. Lalu adzan. Lalu kemudian khotib naik mimbar, belum kelar juga nih orang qobliyahnya, umpamanya nih, belum kelar juga qobliyahnya. Ini enggak dosa. Namanya yugtafaru fid dawam ma la yugtafaru fil ibtida. Dimaafkan yang udah kadongan, yang tidak dimaafkan bila dalam permulaan. Dia mau udah kadongan, khotib naik mimbar, begitu. Kayak di lampu merah. Begitu, habis kuning nih udah di tengah, merah, jangan berhenti di tengah-tengah, jangan terus. Polisi juga nggak omelin, ini udah kadongan, begitu. Itu kayak begitu. Jadi kalau sudah begitu, kita DKM nih, itu orang kagak ngerti. Waktu dibilangin kalau mau qobliyah silakan, waktu udah masuk, nggak mau juga. Pura-pura budak, nggak denger, jejak aja tuh orang. Sampai pengumuman selesai, sampailah kemudian itu khotib naik mimbar. Kata pengurusnya biasanya, oh santai, gitu biasanya. Udah waktu, ayo baik. Dia naik mimbar, si khotibnya, khotib. Namanya siapa khotib ini? Al-Fakir. Satu Al-Fakir, bahasa saya tahu itu. Nama khotibnya Al-Fakir. Begitu. Maka kalau khotib udah naik mimbar, lalu orang ini pada qobliyah, dia dituntut di akhirat, tuh ente salah. Kata dia, yang membuat salah adalah DKM. DKM ya kan kagak, udah saya bilangin. Begitu. Namanya solusi. Namanya. Bilangin, ngaturnya begitu. Kalau kita pun juga mau bertahan satu kali adzan, mau bertahan begitu. Dan kita jamaah harus paham, jangan dia udah naik mimbar masih pada diri aja. Oh ini diri, ini diri, ini diri. Pernah nggak tuh lihat kayak begitu tuh di masjid-masjid tuh kalau Jumat tuh kayak begitu? Hah? Oh pernah begitu. Pernah ngerjain juga gitu. Ingat-ingat nih, jangan sampai keliru tuh. Begitu. Jangan sampai keliru. Begitu, jangan sampai keliru. Maka kalau dia mau bertahan satu kali, enggak apa-apa. Saya mau adzannya sekali, enggak apa-apa. Begitu, silakan. Ini mah perkara sunat aja dah. Kenapa sih adzan itu 2 kali? Begini yang membuat sekali ini, kenapa ini membuat sekali ini? Karena kesalahan premis yang diangkat. Kesalahan premis yang diangkat. Karena premis yang diangkat, konklusi yang muncul juga akal keliru. Begitu, namanya khotoul burhan. Dalam kitab Sulamul Munawwarah, kesalahan pengambilan dalil. Kesalahan di mana? Begini saudara, saya mau tanya,
Mohon jawabannya yang kencang. Rada kurang belakangan nih telinga ini. Biar jelas. Ada yang bilang adzan 1 kali ikut Nabi. Adzan 1 kali ikut Nabi. Adzan 2 kali ikut Utsman bin Affan. Bahasanya begitu yang saya dengar tuh. Adzan sekali ikut Nabi. Adzan 2 kali ikut Utsman. Artinya ikut sahabat. Adzan sekali ikut, adzan 2 kali ikut sahabat. Baik. Pertanyaannya, saya majukan. Tinggian Nabi, tinggian sahabat. Halo. Tinggian Nabi, tinggian sahabat. Nabi. Jadi sekali apa 2 kali? Hah? Sekali apa 2 kali? Halo, saya ulang. Adzan sekali itu ikut Nabi, katanya begitu tuh. Ikut Nabi. Kalau adzan 2 kali ikut sahabat Utsman bin Affan, begitu ikut sahabat. Begitu tuh. Pertanyaannya, tinggian Nabi, tinggian sahabat. Hah? Nabi. Yakin? Jadi sekali apa 2 kali? Oh, enggak ketemu. Gimana? Tinggian Nabi, tinggian sahabat. Hah? Nabi. Jadi sekali apa 2 kali? Sekali. Itu muncul dari premis yang salah, muqaddimah yang salah, menyusun hipotesanya keliru. Saya mau nanya lagi, biar rapi pemikirannya. Adzan 1 kali, adzan 1 kali ikut Nabi, benci sahabat. Ikut Nabi, benci sahabat, menuduh sesat sahabat. Begitu, enggak mau ikut sahabat Nabi. Adzan sekali ikut Nabi, ogah ikut sahabat Nabi. Adzan 2 kali ikut Nabi juga, bukan ikut Utsman nih, pertanyaannya harusnya ikut Nabi juga, ikut sahabat juga. Adzan sekali ikut Nabi, ogah ikut sahabat. Adzan 2 kali ikut Nabi, ikut sahabat. Pertanyaannya, tinggian mana? Ikut Nabi dan ikut sahabat, ama ikut Nabi doang menuduh sesat ama sahabat? Halo? Ikut Nabi? Jadi tinggian mana? Sekali apa 2 kali? Berubah lagi tuh. Sekali apa 2 kali? Tuh begitu tuh, namanya orang menyesatkan tuh, begitu tadi tuh. Begitu. Datang dia ke Madinah, adzan Jumat berapa kali? Berapa kali? Nih pernah umroh enggak nih? Jangan-jangan telat juga ini, kagak tahu nih. Berapa kali? Lah 2 kali muan juga. Itu begitu 2 kali muan, sama. Begitu sama. Begitu sama. Tapi saya dalam rangka bukan untuk kemudian begini begitu, kita mendudukkan kajian ini supaya kita duduk dalam bahasan ini. Begitu. Kurang lebih begitu. Jadi singkatnya, bila kemudian adzan itu sekali, solusinya kayak tadi. Kalau saudara barangkali bertahan kayak tadi, biar selamat semuanya. Begitu. Jangan juga enggak selamat, kita kan sayang, kita sayang sama masyarakat, sayang sama pengurus masjid juga, semuanya kita sayang. Maka
Solusi itu Islam gak pernah mati. Jangan sampai keliru. Begitu. Jangan sampai keliru. Begitu. Banyak kalau berbicara membedah dalil qabliyah Jumat ini terlalu banyak. Begitu. Terlalu banyak. Ini yang 2 rakaat itu dalilnya begitu. Dari sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Tapi bagi orang yang baru datang ke masjid, beda hukum. Ketika khotib lagi khutbah, kayak Sulaik. Sulaik kan datangnya Nabi lagi khutbah. Jangan duduk. Masih dituntut mengerjakan qabliyah Jumat. Tuh 2 keterangannya. Wes 2 aja. Begitu. Udah ya? Udah kata Pak Agus. Begitu. Segini. Jadi belum tuh warokatani ba'dahuma belum. Kalau pengen diterangin atu kurang lebih demikian. Wallahu alam. Ada pengumuman Pak. Cukup baik. Kita baca Fatihah.